Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Sahur Time. Selama 1 jam ke depan, saya Kang Amin akan menemani waktu sahur saudara dengan membahas topik seputar keislaman. Bagaimana puasanya saudara? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai rahmat serta taufik hidayah dan i'anahnya sehingga puasa kita berjalan lancar seperti biasanya. Saudara, tema yang akan kita bahas hari ini adalah makna hari kemenangan Idul Fitri. Dan juga kita akan membaca kitab Hadis Bukhari bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat Kang Amin. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat Kang Amin. Baik, terima kasih Kiai. Saudara, sebelum membahas tema kita hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Pak Kiai, langsung kita bacakan hadis Bukhari tentang memaknai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Kang Amin. Para pemirsa di rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Amin, sebelum saya bacakan, Ya Kiai. berkaitan dengan Idul Fitri. Kita tahu Idul Fitri itu bisa bermakna mensyukuri kemenangan, mensyukuri kefitrahan, atau kita kembali kepada fitrah. Mengapa Kang Amin kita syukuri? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, niatnya itu karena iman, wahtisaban, dan karena menjalankan perintah Allah, ingin mendapatkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kata Kanjeng Nabi ini. Maka dia akan diampuni dosanya yang lalu. Masya Allah. Artinya mulai awal puasa bahkan sebelumnya dihapus dosanya. Seperti tanpa dosa Kiai. Seperti tanpa dosa. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan kita. Karena kalau kita berbicara aslinya kita manusia Kang Amin, Ya Kiai. itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak yang lahir siapapun, dari suku apapun, dari agama apapun, dia terlahir dengan keadaan fitrah, dengan keadaan suci. Hanya lingkungannya saja yang mempengaruhi dia sehingga menjadi hitam atau putih. Karena itu kita punya prinsip wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita itu tidak menanggung dosa orang yang lalu. Artinya kita lahir dengan keadaan bersih dan suci. Untuk itu ketika Idul Fitri kita berbahagia, bersyukur, alhamdulillah kita dikembalikan oleh Allah kepada suasana fitrah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini menegaskan tujuannya agar kita berhari raya itu agar kita bisa membesarkan nama Allah. yakni kalau kita istilahkan dengan takbiran Kang Amin. Kalau di Indonesia, di Asia Tenggara itu biasanya kita sebut dengan takbiran. Besarkan nama Allah. Karena apa? Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberi kenikmatan kepada kita menjalankan bulan puasa sampai selesai dan sekarang bertemu dengan Idul Fitri. Maka para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat di rumah yang berbahagia, mari kita isi Idul Fitri ini dengan kebaikan. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab itu dianjurkan
pada saat Idul Fitri itu memperbanyak apa Kang Amin? Sedekah, tahmid, tahlil, dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari jangan sampai kita kecolongan lantas kita maknai kemenangan itu dengan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan Kang Amin. Apalagi dapat menimbulkan kekacauan kepada masyarakat. Jangan sampai dimaknai seperti itu. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan Idul Fitri, dalam situasi sekarang ini banyak anjuran dan arahan dari Ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ini ada pertanyaan banyak sebenarnya. Cuma para jemaah sekalian, karena ini situasi yang baru, saya ingin sampaikan sebenarnya sholat Idul Fitri itu gampang Kang Amin. Sama seperti sholat biasa. Hanya bedanya kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kalau di lapangan atau di masjid, itu kan ada khutbahnya. Kalau ini tidak pakai khutbah ya juga nggak apa-apa, wong juga sunat kok. Cuma dalam hal ini perhatikan, yang membedakan itu cuma takbirnya Kang Amin. Ya, okay. Misalnya kita sholat Idul Fitri, usolli, niat saya sholat, sunatan li'idil fitri, karena Idul Fitri, lillahi ta'ala. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Setelahnya itu sama seperti yang lain. Nah, di antara takbir itu baca apa, Kiai? Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua juga demikian. Allahu Akbar. Kemudian dilanjut dengan takbir cuma 5 kali. Antara 2 takbir itu dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gampang Kang Amin, nggak susah. Sama lagi ya? Sama seperti baca sholat Fatihah yang gitu. Iya. Kemudian kalau mau khutbah gampang kok. Jangan dibayangkan khutbah itu kayak kiai khutbah. Sederhana. Kalau mau khutbah yang pertama itu didahului dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Kemudian diisi dengan rukun khutbah. Rukun khutbah itu sederhana. Yang pertama rukun khutbah itu alhamdulillah. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya wasiat bitaqwa. Ittaqullah. Kemudian baca Quran. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gampang Kang Amin. Jadi jangan membayangkan bagaimana Pak Kiai sekarang kan nggak boleh misalnya berkerumunan banyak karena suasana wabah misalnya. Jangan bikin repot urusan agama itu Kang Amin. Yassiru wala tu'assiru. Mudah agama itu. Nggak bisa semacam ini berkerumunan banyak. Bisa sholat di rumah. Nggak bisa khutbah Pak Kiai. Ya sholat seperti biasanya. Cuma tambahnya sedikit belajarlah. Sekarang ada kesempatan. Yakni dengan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di awalnya takbir 7 kali. Di rakaat kedua takbir 5 kali. Udah setelah itu sama semua. Sama seperti sholat yang lain. Jadi kalau misalnya nggak pakai khutbah Kiai? Pakai khutbah juga nggak apa-apa kami. Jadi nggak pakai khutbah juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena situasinya semacam ini. Walaupun ini masalah khilafiyah, kalau saya mengatakan boleh melaksanakan sholat Idul Fitri tanpa khutbah. Baik, jadi boleh sholat di rumah masing-masing dengan jamaah keluarganya sendiri, udah nggak ada khutbah nggak apa-apa gitu Kiai? Ya, kalau bisa khutbah ya lebih bagus. Khutbah pendek-pendek seperti tadi. Karena memang khutbah di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu ada syarat dan rukunnya. Itu Kang Amin. Baik, terima kasih Kiai. Nah saudara sekalian, pembahasan kita yang sangat menarik ini, jika saudara memiliki pertanyaan yang terkait tema pada hari ini, bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab pada segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Saya juga mengingatkan kepada saudara sekalian untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA
29120909015 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada narasumber spesial yang bergabung bersama kita, yakni Direktur Eksekutif NU Kerlajisnu Bapak Haji Abdul Rauf. Nah, Sahur Time akan segera kembali.